Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita masih diberi kesempatan untuk kembali lagi belajar bareng, belajar bersama. PJJ walaupun PJJ, kita tetap harus tetap semangat dan bersyukur. Kali ini adalah pertemuan pertama kali dengan anak-anak semua, dengan kalian semua. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Rizky Raffiani. Sebenarnya saya masih menjadi mahasiswi di salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Islam Indonesia. Saya mahasiswa tingkat akhir, di mana mahasiswa pendidikan kimia. Di akhir-akhir itu selalu adanya praktik mengajar. Nah, kali ini alhamdulillah ibu mendapatkan kesempatan untuk mengajar di kelas kalian. Oke, perkenalannya cukup sampai situ aja. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini akan membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya ibu akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini judulnya adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di pertemuan sebelumnya mungkin Bu Evi sudah menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini Ibu hanya mereview kembali larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada gambar banjir, fenomena banjir. Nah, di sini itu banjir di Ciledug Indah. Anak-anak pasti tahu kan Ciledug Indah itu apa, tempatnya di mana. Ini dekat banget di SMA 12 Tangerang. Pasti kita bisa akses dengan mudah ke sana. Saat itu terjadinya fenomena banjir. Saat terjadi banjir, PLN melakukan pemadaman listrik agar air banjir tidak dapat menghasilkan setruman listrik. Kira-kira mengapa air banjir dapat menghasilkan listrik? Nah, ada apa di dalam air banjir itu? Di dalam air banjir itu ada air bercampur dengan sedimen dan mineral. Lalu molekul airnya itu terionisasi. Terionisasi ini maksudnya adalah terurai menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga air dapat menghantarkan listrik. Maka dari itu, PLN memadamkan listrik agar tidak terjadi setruman-setruman listrik yang dapat mengenai penduduk ataupun membahayakan pihak lain. Itu adalah fenomena dari larutan elektrolit dan non-elektrolit yang dapat kita ketahui di kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nanti kita akan mempelajari ini bersama-sama. Langsung masuk aja ke larutan elektrolit. Pengertian dari larutan elektrolit yaitu larutan yang merupakan senyawa kovalen polar yang terdisosiasi sehingga dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, elektrolit kuat dan yang kedua adalah elektrolit lemah. Kita bahas satu-satu. Elektrolit kuat yaitu elektrolit yang menghantarkan listrik dengan baik. Nah, kenapa dia bisa menghantarkan listrik dengan baik? Karena dia terdisosiasi sempurna. Terdisosiasi ini artinya itu terurai dari yang kompleks dari yang utuh, kompleks, senyawa kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Sehingga di sini salah satu ciri-cirinya itu derajat disosiasi atau yang disimbolkan dengan alfa ini sama dengan 100%. Nah, yang termasuk elektrolit kuat yaitu larutan dan lelehan dari garam seperti NaCl, KBr, dan Ki. Selanjutnya ada lelehan basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan larutan dari asam kuat HCl, Hi, dan H2SO4. Kalau elektrolit lemah itu elektrolit yang dapat menghantarkan listrik dengan buruk.
sehingga terdisosiasi sebagian. Nah, di sini derajat disosiasinya kurang dari 100%. Ini nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Yang termasuk elektrolit lemah yaitu larutan asam lemah seperti asam asetat, CH3COH, dan AF. Dan selanjutnya itu ada larutan basa lemah NH4OH dan AgOH. Nah, ini kita pelajari derajat disosiasi yang sudah disebutkan di slide yang sebelumnya. Di sini ada pengertian dari disosiasi, ialah penguraian suatu zat menjadi zat yang lain yang lebih sederhana. Derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah zat yang terurai terhadap jumlah zat terlarut atau mula-mula. Ini adalah rumus dari derajat disosiasi yang disimbolkan alfa. Jumlah molekul terurai dibandingkan dengan jumlah molekul terlarut dikali 100%. Langsung masuk ke contoh soal derajat disosiasi. Seorang pelajar Dubesta melarutkan 0,5 mol larutan cuka atau asam asetat. Nah, ini rumus molekulnya CH3COH dengan air H2O sehingga menghasilkan 2 mol zat terlarut dengan reaksi yang dihasilkan sebagai berikut. Ini dia reaksinya. CH3COH dalam fase aquos ditambah H2O itu air, fasenya itu liquid menjadi H3O+, aquos berfase aquos plus CH3COO- berfase aquos. Ia ingin mengetahui apakah larutan tersebut dapat menghantarkan listrik dengan baik. Maka dari itu hitunglah derajat ionisasinya, derajat disosiasinya sama aja. Nah, pembahasannya seperti ini. Kita pertama-tama itu menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya tadi ini ada simbolnya itu alfa sama dengan jumlah molekul terurai dibandingkan dengan jumlah molekul terlarut dikali 100%. Di sini molekul terurainya itu ini 0,5 mol. Mol itu molekul. Kita tulis berarti 0,5 mol per 2. 2 itu adalah jumlah molekul terlarut ini. 2 mol zat terlarut yang direaksikan dikali 100%, maka hasil derajat disosiasinya itu 25%. Nah, di sini dapat kita ketahui dan bandingkan 25% itu otomatis lebih kecil daripada yang 100% ini. Sehingga kita dapat ketahui hasil ini, larutan ini itu terhidrosiasi sebagian. Maka larutan ini termasuk dari elektrolit lemah, sehingga larutan tersebut menghantarkan listrik dengan buruk. Seperti itu contoh soal derajat disosiasi yang bisa jadi pengetahuan tambahan teman-teman anak-anak sekalian. Nah, kita langsung masuk ke larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit itu larutan dan liquid yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan itu artinya materi campuran yang terdiri dari dua jenis atau lebih yang tidak saling bereaksi. Kalau liquid atau fase cair, materi cair murni yang hanya terdiri satu jenis materi saja. Nah, materinya satu jenis ini itu bisa satu jenis unsur seperti misalkan unsur natrium Na itu hanya unsur Na-nya aja, atau satu jenis senyawa seperti senyawa tadi CH3COH, tapi karena di sini larutan non-elektrolit, maka senyawanya tidak dapat menghantarkan listrik. Yang selanjutnya, yang telah melewati titik leleh namun belum melewati titik didihnya. Lanjut, klasifikasinya senyawa kovalen polar tak terdisosiasi. Contohnya itu glukosa, sukrosa, dan urea. Kalau tadi larutan elektrolit itu merupakan senyawa kovalen polar yang terdisosiasi. Nah, larutan non-elektrolit ini senyawa kovalen polar tapi tak terdisosiasi. Contohnya itu yang glukosa, sukrosa, dan urea. Selanjutnya klasifikasi yang kedua, senyawa kovalen non-polar tapi berfase liquid. Contohnya itu CCl4, bensin, dan solar. Jadi bensin dan solar ini tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, selanjutnya itu senyawa kovalen polar terdisosiasi yang berfase liquid. Kalau tadi ini kovalen polar tak terdisosiasi,
Tapi ternyata senyawa kovalen polar terdisosiasi ini, tapi yang berfase liquid itu tidak bisa mengantarkan listrik. Senyawa kovalen ini sudah dipelajari di ikatan kimia di semester pertama. Nah, contohnya itu HCl liquid dan CH3COOH liquid. Nah, untuk mengetahui kira-kira larutan apa-apa aja yang bisa mengantarkan listrik itu bisa diujikan dengan uji daya hantar listrik. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar ilustrasi mengenai uji daya hantar listrik. Yang pertama itu ada non-elektrolit. Di sini tidak ada gelembung. Gelembungnya itu tidak ada gelembungnya. Ini maksudnya ini hanya fase zat terlarut sama pelarutnya saja. Tidak terikat dengan elektrodanya sehingga lampu ini tidak menyala. Sementara di elektrolit kuat, lampunya menyala dengan terang karena di sini banyak gelembungnya yang terikat yang pada elektrodanya sehingga lampu bisa menyala dengan terang. Sedangkan di elektrolit lemah, gelembungnya sedikit dan lampu uji menyala redup. Ini merupakan uji daya hantar listrik yang bisa digunakan untuk mengetahui larutan-larutan apa saja sih yang bisa mengantarkan listrik ataupun tidak. Nah, setelah kita pelajari bersama, ternyata kimia itu ada di sekitar kita ya. Dan kimia itu sangat seru banget, sangat asyik, sehingga kita bisa pelajari lagi lebih dalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun materi yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom atau di grup WA kelas kimia. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.